Halo Pak Isis, jumpa lagi di Telerkana bersama dengan saya Adi. Ya ini bacaan untuk Pisces Sun Moon Rising and Venus Sign ya. Ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, untuk pergerakan planet ya dari 8 Juni sampai 14 Juni ya. Di sini yang pertama Venus masuk di Cancer ya pada tanggal 8 Juni kemarin ya. Ini adalah pergerakan dari situasi Venus yang semula menyukai hal-hal yang sifatnya intelektual dan komunikatif bergerak ke situasi yang dimana Venus di sini mendambakan kelembutan, protektif, lalu energi yang intuitif gitu ya. Efeknya di sini adalah kita akan semakin terdorong untuk mencari kenyamanan, mencari kedekatan emosional, fokus pada rumah dan keluarga, lalu ini adalah waktu yang tepat untuk merawat hubungan atau relasi yang membuat kita nyaman ya. Lalu kemudian yang kedua, Jupiter Venus conjunction di Cancer ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Di sini ya, itu terjadi di 9 Juni kemarin ya. Jupiter sudah masuk di Cancer sejak tanggal 2 Juni teman-teman ya. Lalu Venus masuk di Cancer 8 Juni. Nah, ketika in conjunction ya, dua planet ini saling menguatkan satu sama lain, di mana Venus di sini adalah planet cinta dan harmoni, lalu kemudian Jupiter di sini adalah planet pengembangan dan planet keberlimpahan. Jadi semua hal yang disentuh oleh Jupiter di sini akan mengembang ya. Kebetulan di sini in conjunction dengan Venus di Cancer pula, otomatis yang dikembangkan di sini adalah terkait tidak jauh-jauh dari yang namanya relationship gitu ya dan keberlimpahan. Efeknya itu kita akan merasakan kehangatan yang luar biasa ya dari orang-orang di sekitar kita. Lalu intuisi kita akan semakin tajam dan kita akan meningkat secara finansial ya. Nah ini kita diminta untuk lebih berhati-hati juga ya akan ekspektasi yang terlalu tinggi karena ini hanya sekedar dilewati Jupiter saja ya. Takutnya nanti setelah Jupiter pindah ke konstelasi lain itu beda lagi ya yang dikembangkan di sini ya. Lalu kemudian hati-hati terhadap orang-orang yang emosional dan sensitif di sekitar kita ya. Hati-hati juga terhadap drama ya, baik itu di lingkungan keluarga maupun di luar keluarga. Yang ketiga, Venus masuk ke Leo ya, tanggal 13 Juni di sini. Itu perubahan energi ya, dari mulai energi yang sangat ingin menarik diri ya, quiet, sensitif gitu ya, berpindah ke energi yang jauh lebih tegas, ekspresif dan bersemangat gitu ya, dan ingin dilihat. Efeknya di sini adalah kita akan semakin mudah untuk menyatakan cinta ya, dan kita semakin mudah untuk intinya menunjukkan rasa kasih sayang kita terhadap orang-orang yang di sekitar kita gitu ya, dan kita akan semakin terdorong untuk bersenang-senang dan mengekspresikan apapun itu yang selama ketika kita masih di Cancer kemarin itu terhambat gitu ya, karena adanya emosi yang berlebihan. Lalu kemudian yang keempat di sini, di hari Minggu ya ada bulan baru di 24 derajat Gemini. Ini adalah simbol pembersihan ya, clean slate energi, di mana efeknya kita akan semakin mencari kejelasan mental, ide-ide segar dan komunikasi yang sifatnya logis dan intelektual gitu ya. Jadi ini waktu yang bagus untuk membersihkan kabut emosional ya yang sudah kita rasakan sejak awal minggu dari hari Senin gitu ya, kita ditenggelamkan di energi Cancer. Dan ini akan semakin menambah kejelasan kita untuk bergerak ke depan ya. Lalu matahari di sini di Gemini, masih di Gemini ya, ini Gemini season teman-teman ya. Kita akan lebih penasaran, lebih suka untuk bersosialisasi, lalu kita lebih suka untuk menggali banyaknya informasi dan data ya. Cuman hati-hati teman-teman ya ketika menggali banyaknya informasi atau memperoleh banyaknya informasi dari luar ya. Karena di sini Merkuri masih di Cancer, di mana pikiran dan komunikasi di sini masih based on emosi ya. Jadi takutnya nanti kalau kita mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan harapan kita akan menjadi emosi. Gitu ya. Lalu kemudian Mars di Taurus ya, ini adalah semangat untuk membangun segala hal dari nol ya. Intinya di sini itu Taurus itu adalah zodiak yang tidak suka instan sukses ya. Lalu kemudian Saturnus di Neptunus, dan Neptunus di sini berada sama-sama di Aries ya, ini grand merger di mana terjadi kesenjangan antara visi misi masa depan dan realita untuk mencapainya ya. Lalu kemudian Pluto masih retrograde di Aquarius di mana
originalitas sangat dikedepankan di sini, dan Uranus di Gemini ya sejak 27 April yang lalu itu adalah transformasi digital gitu ya, transformasi informasi, teknologi informasi. Oke, mari kita masuk lebih lanjut ke energi Pisces di sini ya. Mohon bantuan semesta satu energi yang paling menonjol untuk teman-teman Pisces di sini. Oke, terima kasih. Energi yang paling menonjol untuk teman-teman Pisces di sini adalah patience ya, kesabaran. Jadi ada energi temperance di sini ya. Ada energi Seven of Pentacles, ada energi Four of Pentacles gitu ya. Ada energi The Stars gitu ya. Dengan adanya patience di sini ya, energi kesabaran. Jadi kalian di sini diminta untuk bersabar. Ada energi Knight of Pentacles gitu ya. Kembali lagi di sini di tengah-tengah malaikat ini ada sebuah jam ya, yang artinya adalah divine timings, teman-teman ya. Jadi kalian diminta bersabar sampai kapan? Ya sampai semesta membukakan jalannya tentunya ya, dengan adanya gambar jam di sini ya, divine timings. Oke. Lalu kemudian mari kita lihat situasi untuk teman-teman Pisces di sini ya. Mohon bantuan semesta situasi yang dialami oleh teman-teman Pisces saat ini. Satu kartu yang menunjukkan situasi Pisces saat ini. Oke, terima kasih. Oke, Pisces di sini mendapatkan situasi financial support ya. Child, alimony, governance ya. Jadi tampaknya ada energi bantuan secara finansial ya di sini ya. Kalian diminta untuk bertahan. Mungkin ini adalah teman-teman Pisces yang dalam kondisi kekurangan ya, dalam kondisi terhambat secara finansial ya. Nanti akan ada sebuah bantuan gitu ya, dengan adanya energi finansial support di sini ya. Saya merasakan adanya energi Six of Pentacles ya di sini ya, Ace of Pentacles. Oke, mari kita masuk ke tarot ya. Energi, mohon bantuan semesta, 3 energi utama untuk teman-teman Pisces di sini. Oke, terima kasih. Pisces di sini yang pertama kalian mendapatkan energi Three of Pentacles. Lalu kemudian Wheel of Fortune. Lalu kemudian The Hermit, Virgo energi ya. Wheel of Fortune di sini adalah energi Virgo, Leo, Taurus dan Capricorn ya. Itu. Oke, bottom of the deck di sini Seven of Wands. Ya, dengan adanya energi Seven of Wands di sini ya, kalian dengan adanya kartu terutama tadi patience ya, kalian diminta untuk bersabar gitu ya. Kalian sekarang dalam kondisi menahan diri gitu ya dari apapun itu godaan yang menerpa kalian ya, dengan adanya energi Seven of Wands. Lalu kemudian kartu pertama di sini Three of Pentacles ya, di masa lalu itu ada energi sebuah pekerjaan ya, energi sebuah pekerjaan di sini yang dimana kalian di sini melakukan sesuatu ya dengan hati gitu ya. Kembali lagi ini ada water triangle dan fire triangle di sini ya. Kalian seperti ya mempertontonkan skill kalian ya di depan khalayak ramai atau di depan pimpinan atau atasan di sini ya. Ini rupanya kaitannya energi pekerjaan ya, ini bacaan terkait pekerjaan bagi teman-teman Pisces ya. Ada yang kalian lakukan di masa lalu, ada yang kalian kerjakan gitu ya di masa lalu dengan adanya energi Three of Pentacles di sini. Lalu kemudian di masa saat ini, di masa kini ya ada energi Wheel of Fortune ya. Itu tentunya
kembali lagi saya menangkap adanya energi center of attention ya, di mana kalian di sini diminta untuk tetap tenang, menjadi observer ya. Kalian dikelilingi oleh banyaknya hal yang berubah di sekitar kalian dengan waktu yang cepat gitu ya. Kembali lagi ini Jupiter energi ya, Saturn Jupiter energi di sini tuh ya. Dengan adanya Wheel of Fortune tentunya ini mengubah kondisi kalian ya. Bisa jadi ini juga kaitannya dengan karma ya. Wheel of Fortune di sini apa yang kalian usahakan di masa lalu itu akan kalian tuai di masa kini atau masa depan. Gitu ya. Oke, lalu kemudian energi ketiga di sini ada energi The Hermit ya. Di masa yang akan datang kalian seperti menarik diri, ini Virgo energi ya. Kalian seperti menarik diri karena kalau kalian berkontemplasi gitu ya dengan adanya The Hermit di sini ya. The Hermit di sini juga kalian mendapatkan sebuah wisdom ya, kebijaksanaan tersendiri dengan adanya kartu The Hermit di sini ya. Dan kalian nanti dengan adanya financial constraint ini ya, dengan adanya kekurangan secara finansial ini membawa sebuah pelajaran tertentu untuk kalian, untuk di mana di masa akan datang itu kalian akan membagikan pengalaman kalian ini bersama orang lain dengan orang lain gitu ya, dengan adanya kartu The Hermit gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk 3 energi ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi lebih lanjut untuk 3 energi ini. Oke, Three of Pentacles di sini diklarifikasi dengan The Chariot, ya ini Cancer energi ya. Lalu kemudian apa ini? Oh, Three of Pentacles. Three of Pentacles diklarifikasi dengan Three of Pentacles. Nice ya. Lalu kemudian The Lovers, Gemini energi ya. Oke, bottom of the deck Ten of Pentacles. Oke Pisces, nice ya energinya ya. Kalian di masa lalu bekerja untuk mengejar kekayaan ya, mengejar kekayaan yang bisa kalian nikmati untuk sampai anak cucu gitu ya, dengan adanya Ten of Pentacles di sini ya, wealth gitu ya. Itu yang menjadi motivasi kalian untuk bekerja di masa lalu gitu ya, mengejar hal ini gitu ya. Dan kalian sudah cukup fokus ya, kalian sudah intinya bergerak dengan menggunakan energi feminin dan maskulin kalian mengerahkan itu bersama-sama ya, sehingga terjadi harmonisasi di situ ya dalam pekerjaan di masa lalu gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk Wheel of Fortune di sini. Mohon bantuan semesta klarifikasi lebih lanjut untuk Wheel of Fortune bagi teman-teman Pisces di sini. Oke, teman-teman Pisces, Wheel of Fortune diklarifikasi dengan Two of Pentacles. Nice. Lalu kemudian The Hermit, Virgo energi lagi teman-teman. Lalu kemudian The Moon, ya ini Cancer Pisces energi ya. Ini energi kalian ya, dengan adanya energi The Moon di sini ya. Ini power card kalian. Oke, bottom of the deck, The Tower. Oke, The Tower. Oke, dengan adanya bottom of the deck, The Tower di sini ya, kalian seperti ya mendapatkan sebuah kejutan ya. Mendapatkan sebuah kejutan di mana kalian itu iya, ada sesuatu yang terjadi pada kalian ya. Di sini ya, bisa jadi juga ya, mari kita klarifikasi lebih lanjut. Saya masih confused teman-teman dengan energi The Tower di sini. Mohon bantuan klarifikasi lebih lanjut semesta untuk
klarifikasi Wheel of Fortune di sini kaitannya dengan Two of Pentacles, The Hermit, and the Moon. Iya, Two of Pentacles diklarifikasi dengan Temperance, The Empress, The Emperor. Oke, nice. Lalu kemudian King of Pentacles. Bottom of the deck, Ace of Wands. Iya, saya seperti merasakan ya ada perubahan ya yang semula mungkin kalian di sini dengan adanya The Tower gitu ya, itu membawa sebuah rezeki tertentu ya bagi kalian gitu ya, bagi kalian yang mau bersabar gitu ya, dengan adanya energi The Tower di sini yang diklarifikasi dengan Temperance, The Empress, The Emperor, dan King of Pentacles. Gitu ya, Temperance di sini Sagittarius energi, The Empress di sini adalah Virgo energi ya, Taurus Virgo energi, lalu kemudian Taurus Libra energi, lalu kemudian The Emperor di sini adalah Capricorn dan Taurus energi ya. Lalu kemudian King of Pentacles di sini Taurus Virgo Capricorn ya, kembali banyak yang Earth ya. Banyak yang Earth. Jadi intinya di sini kalian seperti diminta untuk bersabar gitu ya. Mungkin kalian di sini berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak api atau bumi gitu ya. Aries, Leo, Sagittarius atau Taurus, Virgo, Capricorn di sini ya. Itu dengan adanya Wheel of Fortune di sini, dan di sini The Empress and the Emperor keluar bersamaan ya. Jadi di sini divine masculine dan divine feminine ya. Divine masculine dan divine feminine. Jadi ada sebuah penyeimbangan ya, karena tadi ada energi The Lovers gitu ya, kalian imbalance gitu ya, dimana kalian imbalance ini kalian maju ke depan itu dengan melangkah itu dengan cukup hati-hati dan memanfaatkan kebijaksanaan kalian yang dari dalam ya, dengan adanya energi The Hermit di sini ya. Dan di masa yang akan datang ada energi The Hermit. Mari kita klarifikasi dulu untuk energi The Hermit di sini. Mohon bantuan semesta klarifikasi lebih lanjut untuk energi The Hermit di sini. Saya tidak melihat adanya energi anak-anak sih sebenarnya di sini ya. Ya, dengan adanya financial support di sini ya, tampaknya ya ada bantuan datang ya dari seseorang atau dari seorang pasangan di sini dengan adanya The Empress dan The Emperor di sini ya. Dimana akhirnya kalian bisa menstabilkan diri kalian di situ ya. Empress dan The Emperor di sini bisa jadi adalah authority figure ya, bisa jadi orang tua, bisa jadi pemerintah, bisa jadi ini adalah pimpinan dalam perusahaan kalian gitu ya. Itu. Oke. The Hermit di sini diklarifikasi dengan tuh kan, Ace of Pentacles, lalu kemudian Six of Swords, lalu kemudian Ten of Wands. Ya, bottom of the deck, Two of Swords.
Ya, dengan adanya bottom of the deck tuh offshore dan the hermit di sini ya, kalian seperti energinya itu seperti tidak percaya ya kalian mendapatkan rezeki ini. Gitu ya, dengan adanya the hermit yang diklarifikasi dengan Ace of Pentacles, Six of Swords dan Ten of Wands di sini ya. Bisa jadi di sini kalian ya ini merupakan beban ya, kalian di sini menarik diri, kalian di sini berusaha untuk berhemat gitu ya, tapi kemudian ada seseorang yang membantu kalian dan itu rezeki dari semesta, akhirnya kalian bisa stabil lagi ya, energinya bisa bergerak ke arah kedamaian dan kalian melepaskan beban itu di masa yang akan datang gitu ya. Oke, mari kita tanyakan untuk semesta ya terkait hal ini, mohon bantuan semesta. Apa sarannya bagi teman-teman Pisces di sini? Oke, terima kasih. Kata semesta yang pertama adalah Page of Cups. Ya, ini Cancer, Scorpio, Pisces energi, itu energi kalian ya. Knight of Pentacles. Lalu kemudian Four of Wands. Bottom of the deck, Eight of Cups. Jadi saran semesta di sini adalah kalian diminta untuk meninggalkan beban kalian ya, apapun itu di masa lalu, meninggalkan dunia yang lama, lalu kemudian memperkuat hati kalian ya, jangan sampai tergoda dengan apapun, majulah dengan cukup hati-hati ya, analisa dulu, jangan terburu-buru gitu ya. Kalian ingin berinvestasi di mana di masa yang akan datang, kalian ingin mengembangkan usaha kalian di mana gitu ya, dan carilah sebuah stabilitas gitu ya dengan adanya Four of Wands di sini ya. Itu carilah sebuah tempat yang stabil untuk kalian gitu ya, untuk kalian bisa mengembangkan usaha kalian. Oke, lalu mari kita lihat dengan Moonology Oracle. Oke, untuk teman-teman Pisces di sini kalian mendapatkan full moon in Taurus, your dream need a practical plan, yaitu tadi ya. Intinya bersabar saja ya teman-teman Pisces ya. Jadi rencanakan semuanya terlebih dahulu ya. Intinya jangan terburu-buru untuk mungkin ya jangan terburu-buru untuk pinjam uang gitu ya. Kalau misalnya kalian kesulitan finansial dan kalian berencana untuk mengajukan kredit gitu ya, itu dimana kalian membutuhkan financial support sekali di sini ya. Tapi nanti kedepannya nanti akan ada ya orang atau institusi atau sesuatu yang akan membantu kalian secara finansial di sini ya. Dan kalian seperti tidak percaya kalian ternyata pantas untuk mendapatkan hal itu gitu ya. Yakinlah bahwa ya apapun itu yang hadir, rezeki yang diberikan kepada kalian di masa yang akan datang gitu ya, itu memang benar-benar untuk kalian ya, selama kalian di sini mengusahakan itu dengan benar gitu ya. Itu oke. Untuk animal spirit oracle, kita lihat animal spirit apa? Elephant, gajah, greatness. Love is your strength, leadership is your path. Your wisdom inspires everyone you meet. Ya, itu tadi ya, the hermit tadi ya muncul 2 kali. You can overcome any problem. You will naturally and easily achieve success. Jadi percayalah pada diri kalian ya. Kalian diminta untuk menstabilkan hati kalian, menstabilkan keuangan kalian dulu ya, bersabar. Jangan terburu-buru untuk belanja ini itu gitu ya. Jadi sampai adanya bantuan untuk finansial itu ya, apapun itu ya. Oke. Mohon maaf, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Pisces di sini. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah memberikan supportnya berupa like, comment, subscribe, hype ya. Sampai jumpa di bacaan Pisces yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Pisces.
Terima kasih, salam satu semesta.